janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Dimanapun saudara berada, boleh dengan senyum, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan boleh tepuk kiri kanannya dan katakan, Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam fellowship online Grace of Christ Community Church pada hari ini. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Saya percaya apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupan kita, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saudara dan saya pasti diberkati. Dan di dalam fellowship ini kita akan mendengar kabar baik yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan mendengar kabar baik yang berjudul kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena saya percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka sebelum kita memulai fellowship kita nanti akan memuji, kita akan menyembah, kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan terlebih dahulu Alkitab saudara untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan roti dan anggur untuk kita menerima berkat, menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Siapkan minyak, dan juga kalau saudara ada buku Grace Prayer, siapkan buku doa saudara untuk kita sama-sama berdoa hari ini. Dan percayalah, engkau yang sakit pasti disembuhkan, engkau yang terikat pasti dilepaskan. Apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kita. Nah, sebelum kita memulai fellowship kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Terima kasih Bapa, kami boleh berjumpa kembali dalam fellowship pada hari ini. Kami siapkan hati kami untuk diberkati, untuk bersama-sama memuji, bersama-sama menyembah-Mu. Kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati semua rekan-rekan worship yang akan bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah setiap pribadi kami. Berkati juga senior pastor, Pastor Dr. Joshua Tumakaka yang akan menyampaikan kabar baik, Injil kasih karunia Kristus. Dan biarlah Tuhan kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Karena anugerah-Mu kami sekarang telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Yang bersuka cita boleh suarakan haleluya. Sebab Dia Tuhan yang sangat baik. Katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, you are good. Boleh kita tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation. Sing it! We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We worship you for who you are. And you are good. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. You are good all the time, yeah, all the time. You are good, you are good all the time, yeah, all the time. You are good, you are good all the time, yeah, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are some people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we
saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada saat ini, itu semua berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kami. Kami mau katakan Kau Bapa yang baik, Engkau juru selamat kami, Engkau penolong kami, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang luar biasa untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian. Dalam hadirat
Engkau terlebih besar dari apapun, Tuhan. Engkau terlebih besar dari setiap permasalahan kami. Untuk itu kami katakan kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus. Where is Jesus in me? Where is Jesus in me? He lives in me. He lives in me. Kau yang terlebih besar. Where is Jesus in me? Where is Jesus in me? He lives in me. Now and forevermore. Mari angkat suaramu, katakan Yesus terlebih besar. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sorak-sorak yang paling menyembah Tuhan Yesus Kristus. Lebih besar, Yesus terlebih besar, lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya, Yesus terlebih besar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang tanpa syarat, tanpa batas. Maka Yesus Kristus yang lebih besar dari segala-galanya rela berkorban dan memberikan Roh Kudus-Nya berdiam di dalam kami. Dan kami telah menerima kekuatan yang baru, menerima sukacita yang baru, karena hari ini dapat merasakan hadirat-Mu. Betapa Engkau begitu baik mengasihi kami. Dan biarlah kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Dan kami menyadarinya dan mengakuinya. Betapa dahsyat dan ajaibnya kasih-Mu ya Bapa. Urapi setiap kata kalimat lidah bibirku memberitakan kabar baik. Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka dan berkati kami semua.
Dan berfirmanlah Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan, amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Siap mendengar firman Tuhan, amin. Judul kita hari ini adalah kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan yang pertama, kasih setia Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Kita akan membaca dari 2 Tawarikh 20. Ini tentang kerajaan Yehuda, Raja Yosafat. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman-Nya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan 18 kita akan baca. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan, melainkan Bapa. Ayat 16. Dikatakan demikian, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Kita akan baca bersama-sama ayat 17, 2 ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Terus, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Dan yang luar biasa, Bani Asaf adalah pemuji. Jadi yang menjadi penasehat peperangan adalah pemimpin pujian. Karena yang akan berperang adalah dia yang berkuasa atas segala-galanya, yang menjadikan kita sekarang karena iman kepada Yesus Kristus bisa mengerti kenapa Paulus dipenjara, disakiti, disiksa ketika memberitakan Injil. Justru dari dalam penjara dia katakan, bersukacitalah, bersyukurlah, memuji Tuhan. Karena sesungguhnya semua peperangan kita sudah selesai. Ketika Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, menyatakan kasih Bapa. Sesungguhnya tidak ada lagi kuasa kegelapan yang dapat menjarah dan mengalahkan kita. Itu sebabnya peperangan ini adalah peperangan berat sebelah. Karena semua kekuatan Yehuda dikumpulkan tidak akan sanggup memperoleh kemenangan. Tidak ada satupun kekuatan Yehuda yang membuat dia bisa menang secara logis. Itu sebabnya Yosafat takut dan datang kepada Tuhan. Memaparkan betapa Tuhan yang baik, yang besar. Mereka datang untuk menyembah Tuhan supaya Tuhan sendiri yang turun membela mereka. Supaya hari ini kita juga menerima kebenaran ini. Karena kasih Bapa Yesus sudah disalib. Karena kasih Bapa Yesus sudah dicambuk, dihajar, dijadikan miskin bahkan. Supaya benar-benar kita yang percaya walaupun gak punya duit, kita berani berkata, berani berharap, berani berdoa, berani berpikir dan bertindak untuk hal-hal yang besar melebihi kapasitas kita. Karena kita tahu
Peperangan kita melawan semua masalah kita sesungguhnya sudah selesai. Kasih karunia Tuhan Yesus memberi jaminan kemenangan buat kita. Bagaimana caranya kita bisa menang? Di ayat 17 tadi dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dan yang berkata ini adalah pemimpin pujian. Untuk mengatakan di dalam peperangan hidup kita, kita tidak usah bertempur, tapi kita siap sedia melihat, menyatakan iman kita. Melihat bagaimana Yesus memberikan kepada kita jalan kemenangan. Yesus memberikan kepada kita kesembuhan. Yesus memberikan kepada kita pertolongan yang ajaib. Dia yang menolong kita lebih besar dari Laut Merah. Sampai-sampai Musa ketika kepepet bersama semua Bani Israel. Mereka dikejar Firaun. Mereka tidak punya senjata yang cukup. Mereka tidak punya pertahanan yang cukup. Tapi Tuhan bisa buka jalan di tempat yang tidak ada jalan. Dan Tuhan nyatakan mereka berjalan, bukan naik kuda, berjalan. Dan mereka bisa selamat, yang naik kuda mati semuanya. Dan Firaun memandang kepada Musa di satu wilayah, di satu tempat yang sudah tidak bisa terjangkau. Untuk memberitahukan kepada kita kemenangan yang Tuhan berikan. Benar-benar kemenangan mutlak yang tidak bisa direbut kembali. Dengan bahasa ekonomi, ketika Tuhan pulihkan ekonomi kita, kita tidak mungkin bisa bangkrut lagi di dalam Kristus. Nggak mungkin bisa miskin lagi di dalam Kristus. Itu sebabnya bedakan kepemilikan dengan identitas kita di dalam Kristus. Karena sesungguhnya di dalam Kristus kita adalah pewaris kerajaannya. Itu sebabnya Bapa mengajarkan kita cari kebenaran dan cari kerajaannya. Dia lebih besar dari padang gurun Sinai, padang gurun di Arab sana di mana bangsa Israel harus berjalan 40 tahun. Mereka berjalan 40 tahun dan tidak lapar, tidak kehausan. Padahal begitu banyak air yang harus dibawa tidak akan pernah bisa cukup. Tapi ketika mereka berjalan di dalam perlindungan Tuhan, mereka tidak kekurangan. Tuhan lebih besar dari semua kelaparan yang dialami janda di Sarfat. Hanya dengan punya roti kecil dan adonan sedikit dengan minyak sedikit. Tapi sepanjang masa kelaparan, dia tidak kelaparan, dia terpelihara. Tuhan mau kita percaya sekarang, kasih setianya lah yang memberikan kepada kita kemenangan. Bagaimana kita bisa menang? Kita harus bisa lihat kepada kemenangan itu. Kita harus percaya bahwa kita ada di dalam kemenangan itu. Kita ada di dalam Yesus Kristus yang telah menang. Yesus Kristus yang telah memberkati kita. Dia yang akan membuka jalan. Dia yang akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menjadi berkat buat kita. Dia yang akan memberikan kesempatan bagi kita jalan-jalan baru yang akan kita jalani. Dia yang akan memberikan kita hikmat dan pengertian. Dia yang memberikan kepada kita anugerah untuk memahami apa yang harus kita kerjakan. Dia yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bertahan dan memperoleh kemenangan. Itu sebabnya Tuhan memberikan tubuh dan darahnya. Itu bukan sebuah ritual agamawi yang kita lakukan. Tapi itu suatu iman karena kita percaya kasih setianya. Bahwa dia memberikan dirinya supaya setiap saat kita bisa rest. Kita tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita. Sempurna. Semua karena kasih, semua karena anugerah yang besar. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kamu susah, kalau kamu menderita, kalau kamu mempunyai tantangan hidup, percayalah. Saya bersyukur tadi ada satu kesempatan karena beberapa waktu yang lalu saya berdoa kepada seorang pemuda yang akan ikut sidang skripsi. Saya katakan kamu sidang skripsi hanya setengah jam, 30 menit. Dan kamu akan diberkati selama sidang. Dan saya kasih beberapa tips secara praktis yang harus dilakukan yang Tuhan berikan karena hikmat. Dan dia menyatakan bahwa saya benar-benar cuma setengah jam. Dan tidak ada susah payah. Katanya sih nilainya bagus. Saya berkata, saya berdoa nilai kamu A. Kenapa? Kok enak banget hanya tinggal doa, tidak belajar. Kita tidak perlu suruh orang belajar untuk orang harus belajar. Setiap orang yang merindukan nilai terbaik pasti dia belajar tanpa disuruh. Kita tidak perlu larang orang untuk tidak berdosa, untuk jadi kudus. Setiap orang yang percaya dia telah dikuduskan oleh darah Yesus, dia tidak akan punya keinginan untuk berdosa. Karena kekudusan yang dari Tuhan bukan hasil perbuatan.
tapi karena kasih. Itu sebabnya seorang pemimpin pujian bisa memberi nasihat perang. Ini caranya berperang. Di dalam pertempuran ini kamu tidak usah berperang, tapi kamu melihat bagaimana Tuhan memberikan keselamatan. Kamu melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kamu, anak-anakmu, keluarga kita, rumah tangga kita, masa depan kita. Di dunia yang sedang chaos saat ini, bangkitkan rohmu, jadilah percaya. Kasih setia Tuhan akan memberikan kemenangan pada kita. Tanpa syarat, mutlak secara total karena Kristus. Haleluya. Ayo kita bersuka cita, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Yang kedua, kasih setia Tuhan menjadikan kita bait sucinya. Konsep bait suci Tuhan ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat istimewa bagi orang-orang yang memahami latar belakang Yahudi. Karena di dalam pemikiran Yahudi, nama Bapa saja tidak bisa disebut. Itu sebabnya disebut dengan huruf mati. Yod, He, Vav, He, YHWH. Tidak bisa disebut. Karena Bapa di luar penciptaan. Semua yang bisa disebut ada di dalam penciptaan. Ketika diciptakan baru ada nama. Yesus masuk ke dalam penciptaan bukan karena dia diciptakan, tapi karena dia Roh Kudus yang berdiam di dalam tubuh manusia, Roh Tuhan. Lebih tepat lagi Tuhan sendiri yang menjadi manusia, Immanuel. Dan manusia yang seperti itu disebut Yesus. Dialah Yesus yang penuh kasih, yang penuh anugerah, yang memberikan dirinya dicabik-cabik, dihancurkan untuk mengatakan kepada kita sekarang betapa karena kasihnya Roh Kudus yang maha dahsyat, yang maha besar, person yang paling important, the most important person in the world, tinggal sekarang di dalam kita. Keren banget sih. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. The most important person. Yang memberikan kepada kita suatu pemahaman betapa hak istimewa. Israel terkenal ya karena Yerusalem. Yerusalem terkenal ya karena bait suci. Bait suci terkenal karena di situ ada satu titik di mana ada Shekinah glory di situ. Ada tabut Tuhan pernah ditaruh di situ. Di dalam Tawarikh pada pasal 5, 2 Tawarikh pasal 5 ayat 3 sampai 8, ketika Salomo anak Daud mempersiapkan semua bahan-bahan pembangunan bait suci. Tapi Salomo yang membangun bait suci. Dikatakan demikian pada ayat 3 sampai dengan 8. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Ayat 13, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Ayat 14 bersama-sama 2 ya. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Bapa. Ini adalah janji yang Tuhan genapi bagi kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat di 2 Tawarikh 20 yang tadi kita baca,
Coba kita baca ayat 20 sampai 22, 2 Tawarikh 20 ayat 20 dan 22 sampai 22, demikian firman-Nya. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Bapamu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Amin. Ini adalah bagian peperangan Yosafat, dan yang kita baca di 2 Tawarikh 5, bagian ketika Salomo membawa tabut. Dua-duanya sama, isinya apa? Nyanyian dengan sorak-sorai dan bunyinya, bahwasanya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Yang satu berperang, yang satu bawa tabut masuk kembali ke bait suci. Kenapa? Karena sebenarnya peperangan yang terbesar adalah bagaimana tabut Tuhan bisa kembali ke bait suci. Itu sebabnya ketika bait Tuhan direbut, semua kemuliaan Israel hilang. Gambaran ketika Roh Kudus tidak ada lagi pada kehidupan manusia, maka tidak ada lagi kemuliaan manusia. Itu sebabnya di dalam konteks 2 Tawarikh 5 tentang Salomo membangun bait suci, dikatakan dikorbankan begitu banyak korban sampai tidak terhitung jumlahnya. Artinya darah semuanya. Ketika tabut mau dibawa masuk ke bait suci, darah semuanya. Ketika Yosafat mau perang melawan orang yang banyak, untuk menang dia harus habisin, dia harus bunuh semua orang itu. Dia menyanyikan nyanyian yang sama karena sebenarnya kemenangan yang Tuhan beri tanpa perang artinya harusnya semuanya itu dibantai habis oleh Tuhan. Terpukul kalah oleh Tuhan. Yang seharusnya Yehuda yang kalah. Supaya kita benar-benar memahami kemenangan terbesar bagi kita. Apabila kamu dan saya percaya bahwa Yesus yang lebih besar dari segala-galanya ada di dalam kita. Percayakah kamu akan hal itu? Apabila kamu dan saya percaya bahwa Yesus yang lebih besar dari segala-galanya ada di dalam kita, kita menang atas dunia. Itulah sebabnya di surat Yohanes dikatakan, apakah kemenangan kita atas dunia? Iman kita. Apa imannya? Bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa yang maha tinggi. Karena kalau kamu percaya bahwa roh Tuhan ada di dalam kamu, maka sesungguhnya tidak ada satupun dari hidupmu, dari hidupku yang perlu kita khawatirkan. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu terlalu canggih, terlalu dahsyat, terlalu hebat, terlalu ajaib. Kalau pernah dengar nama Stephen Hawking, orang pinter banget. Tubuhnya sampai hancur karena kepinterannya. Dia seumur hidup di kursi roda, ngomongnya pakai alat, pakai mesin. Dia bisa menulis rumus-rumus fisika. Dia bisa menemukan rumus-rumus untuk orang ke ruang angkasa. Dia bisa mengukur jarak galaksi. Canggih banget tuh orang otaknya. Di akhir hayatnya dia menulis buku. Di halaman terakhir bukunya menulis perkataan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena kepandaiannya begitu canggih sampai dia tidak dapat bisa percaya ada Tuhan. Supaya kita memahami kenapa sejak awal Tuhan bilang sama Adam, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, you surely die, kamu mati. Sementara kita sekarang berbondong-bondong ingin berusaha memperoleh pengetahuan. Yang sejak mulanya Tuhan udah bilang, kalau kamu hidup di situ, you surely die, kamu mati. Tetapi kalau kita sekarang mengenal pengetahuan yang paling dahsyat, ada peperangan yang sangat dahsyat, Tuhan bilang kamu nyanyi, kamu memuji. Kamu lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Dan pujian yang dikatakan apa? Bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Kemudian dikasih tahu ada sebuah bangunan di mana tabut itu dikembalikan, kemuliaan Tuhan dikembalikan.
Dan pada saat tabut itu dikembalikan, dipotong korban yang tidak bercacat celah, yang tidak bisa dihitung untuk kasih tahu. Supaya tabut itu bisa kembali, bayarannya mahal sekali. Agar kita sekarang mengerti kenapa di surat Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah dibeli, telah dibayar lunas. Roh Tuhan ada di dalam kita. Kalau kamu memahami kebenaran ini, tidak ada satu larangan pun yang harus diajarkan kepada kita. Karena kita tidak ingin lagi berdosa, kita tidak ingin berbuat jahat. Dan kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran yang dari Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam kita akan menuntun kita. Dan ketika kita salah, di dalam kasih-Nya Dia akan menyatakan kebenaran. Iblis akan menyatakan dosa kita, kamu salah. Kamu terdakwa, tapi Roh Kudus akan menyatakan kebenaran. Kamu adalah orang kudusnya Tuhan. Kamu adalah orang benarnya Tuhan. Sehingga di dalam kasih karunia-Nya, di dalam kasih setia-Nya yang begitu besar, kita sekarang bisa mempunyai kesadaran bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Katakan dengan iman, Roh Kudus ada di dalamku. Katakan dengan percaya. Dan lihatlah kemenangan yang dari Tuhan. Catat tanggal ini, tanggal sekarang. Mendengar kabar baik ini. Dan perhatikan kehidupanmu. Gak usah lama-lama, another 1 year. Dengan kesadaran bahwa kamu adalah bait suci Tuhan. Orang yang memahami ada Roh Kudus di dalamnya, gak perlu diajarin rajin. Dia tidak mungkin malas. Orang yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalamnya, tidak perlu diajarin jangan dosa. Dia sudah tahu dosa bukan bagiannya. Dan kalau pengajaran jangan dosa, jangan jinah, jangan cabul, jangan dusta, jangan curi, Yesus tidak perlu datang, cukup Musa. Tapi Yesus perlu datang supaya kita dapat berkata bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Aku yang berdosa sekarang bisa mencintai kekudusan karena aku tahu aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan Yesus Kristus. Aku yang merasa tidak berharga di dalam hidupku, sekarang punya keberanian memberitakan kabar baik ini. Untuk memberitahu bahwa bukan karena kebaikanku, tapi karena kasih Yesus. Ada keselamatan, ada kemuliaan. Karena Roh Kudus yang berdiam di dalamku. Saya bersyukur banyak orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak mengenal Yesus, yang tidak beragama Kristen kalau mau terus terang. Bisa datang minta didoakan, Pak doakan saya, Pak doakan saya, Pak doakan saya. Bahkan jauh-jauh ada yang dari luar kota, Pak datang untuk minta didoakan, khusus didoakan. Kenapa? Karena saya tidak pernah memberitakan tentang agama. Tapi memberitakan tentang Yesus yang terlebih besar, yang berdiam di dalammu. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya telah menjadikan kita bait sucinya. Tersenyumlah dengan iman. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya yang heboh, yang sukacita, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus mau kita sangat diberkati. Yang ketiga, kasih setia Tuhan memelihara Injil kasih karunia ini. Kita akan baca ayatnya, Efesus 3 dari ayat 7 sampai 11. Demikian firman-Nya. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Bapa yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan, ini keren banget. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Bapa yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Bapa kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di mana? Di sorga. Apa yang dikasih tahu? Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang dilaksanakan? Dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, tanggung segala dosa dengan hikmat Tuhan. Apa hikmat Tuhan? Dia yang kudus menjadi dosa, menanggung, mengakui semua dosa.
Sehingga di atas kayu salib dia yang adalah dosa dihukum akibat dosa. Dan akibat dosa yang dihukumkan kepada Yesus sudah selesai. Sehingga kita sekarang dengan iman dapat mengatakan, terima kasih Tuhan, aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Wow, haleluya. Ayo come on, bersukacitalah, haleluya. Dan hanya satu korban saja, korban tubuh dan darahnya, bukan korban yang lain. Kita yang telah dikuduskan telah menjadi sempurna sekali untuk selama-lamanya. Buat siapapun yang bersama-sama di dalam komunitas ini atau mengikuti ibadah ini, yang saya lahir di tahun 60-an, jadi saya angkatan 60-an. Yang membantu kita melayani sound ini angkatan 70-an, lahir di tahun 70-an. Yang membaca firman, membantu kita membaca firman, angkatan 80-an. Yang bantu siarin layar-layar di belakang, juga yang memegang kameramen, angkatan 90-an. Jadi umur 20-an. Tapi yang menjadi direktur dari semua acara ini, angkatan 2000. Umur 19. Apa sih yang saya maksud? Mereka mendengar berita yang sama. Jadi kalau berbicara usia 19, bedanya dengan saya 40 tahun, saya 59. Ya saya berdoa kita semua awet muda, diberkati bahagia sehat. Saya 59. Dengan yang 19 bedanya berapa? 30 tahun. 5 sampai kagok nih, 59, 40 tahun. 40 tahun, 40 tahun. Artinya apabila message ini, saya berdoa message ini benar-benar tertanam, terdoktrin di dalam pikiran, di dalam loh batinnya, di dalam kehidupan 40 tahun yang akan datang, ketika ia seusia saya sekarang 59, message ini ada di sana. Itu sebabnya kadang-kadang saya susah neranginnya ketika orang bertanya, kenapa Bapak khotbah itu aja. Bukan tentang khotbah itu aja. Di luar mimbar ini saya senang ngomong justru bukan yang Alkitab, saya senang politik, saya ngomong ekonomi, saya ngomong yang lain. Tetapi tujuan Tuhan, rahasia berabad-abad ini dibawa dari generasi ke generasi. Jadi buat teman-teman yang tidak melihat di tempat saya ini, saya berterima kasih untuk semuanya. Kita semua yang ada di sini boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Message ini ditaruh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini semua yang melayani bukan orang-orang pro, tapi anak-anak Tuhan yang dengan rela membantu pelayanan ini. Kenapa demikian? Karena memang tujuannya supaya message ini tertanam di dalam generasi ke generasi, generasi ke generasi. Saya 59 tahun sekarang. Saya puluhan tahun hidup mengenal Yesus Kristus, tapi saya selalu mengatakan saya orang berdosa. Saya tidak pernah punya keberanian untuk mengatakan saya orang kudus. Sehingga saya dulu menantikan Yesus datang dengan sadar Tuhan mau datang. Sebagai orang berdosa menantikan Tuhan Yesus datang. Come on, di mana kebenarannya? Tuhan Yesus gak perlu mati di salib untuk bangkitin Lazarus. Tuhan Yesus tidak perlu mati di salib untuk rubah air jadi anggur. Tapi kenapa dia harus mati di salib? Supaya segala dosa selesai. Dia pernah datang dulu untuk urusan dosa. Dan dosa sudah selesai. Dia nanti akan datang bukan untuk urusan dosa. Untuk bawa orang yang percaya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus nanti datang, yang percaya selamat. Gak ada urusan dengan dosa. Urusan dosa sudah selesai. Tapi berita itu saya gak pernah dengar. Itu sebabnya saya takut perjamuan kudus. Kenapa? Karena saya dosa. Saya pakai baju hitam kalau perjamuan kudus. Kenapa? Karena saya melihat dosa. Tapi saya sekarang menerima tubuh dan darah Yesus. Saya melihat kasih. Saya melihat kebaikannya yang memburu saya. Kebaikannya yang mau menyembuhkan saya. Kasihnya yang mau memulihkan saya. Itu sebabnya kami menerima tubuh darah Yesus. Kita semua menerima tubuh darah Yesus setiap hari. Karena kita melihat kasihnya. Supaya kita memahami sekarang. Juga buat teman-teman semua yang ada di tempat ini.
Kenapa kita fokus memberitakan kabar baik ini? Bukan tentang gegap gempita saja, tapi tentang kebenaran ini. Karena inilah yang Tuhan mau preserve. Preserve itu awetkan. Sehingga ini benar-benar diawetkan, akan terbawa sampai puluhan tahun yang akan datang. 2 tahun lebih gereja atas izin Tuhan ditutup, gak ada nyanyian, gak ada pujian dalam gedung. Apakah kita mau kembali lagi kepada kemuliaan yang lama? Tidak salah juga, tapi saya berpikir tidak mungkin Tuhan yang begitu canggih mengizinkan gereja satu bumi ditutup, gak ada ibadah dalam gedung untuk kembali melihat kemuliaan yang lama. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, apa kemuliaan yang baru Tuhan? Tuhan kasih hikmat kepada saya sederhana, lihat virus itu, apa maksudnya? Virus itu kecil. Dilihat mata gak bisa, nothing, dia gak bisa dihargai apapun, dikasih sabun selesai. Saking kecilnya tidak ada manusia di bumi sekarang ini yang gak kenal dia. Saking kecilnya gak ada yang gak kenal dia, semua kenal virus itu. Dan segala variannya. Tuhan katakan kalau kamu mau mengikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan, kamu jangan melakukan pekerjaan pelayanan untuk menjadi besar. Tapi kamu melakukan pekerjaan pelayanan supaya Yesus menjadi besar. Dan Yesus semakin besar jika kita semakin kecil. Dan Yesus menyatakan kebesarannya bukan dengan bangkitkan Lazarus. Dia menyatakan kebesarannya dengan digantung di atas kayu salib. Untuk kita memberitakan kabar baik sekarang. Bahwa karena korban salib Yesus Kristus, segala dosa kita telah diampuni. Dan message ini di dalam kasih karunia-Nya Dia pelihara. Supaya memasuki zaman akhir akan ada generasi yang baru yang akan mendengar kabar baik. Bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Diberkatilah kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tentang hal ekonomi? Jangan takut. Kita pasti terpelihara. Bagaimana tentang keamanan? Jangan takut. Dia sanggup menjaga kita. Bagaimana tentang pendidikan dan semua yang perlu kita capai? Jangan takut. Dia mampu menjadikan kita berhasil di semua aspek kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita kemenangan. Sehingga di dalam peperangan hidup kita yang paling berat pun kita dapat berkata bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita bait sucinya. Sehingga setiap saat kita dapat bersyukur dan berkata bahwasanya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Karena Roh Kudus, Roh Kristus yang lebih besar dari segala-galanya berdiam di dalam kita. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus memelihara message ini, Injil kasih karunia ini akan terbawa sampai puluhan tahun yang akan datang. Karena hari ini ada berbagai generasi yang sedang mendengar bahwa karena pengorbanan Yesus segala dosa kita sudah diampuni. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan
Dalam pertempuran hidupmu, kita tidak perlu berperang. Berdirilah dengan teguh, percayalah bahwa kita adalah bait sucinya. Percayalah bahwa di dalam kita ada kabar baik kasih karunia yang Tuhan pelihara untuk dibawa di sepanjang hidup kita. Supaya banyak orang yang tidak mengenal Yesus bertemu Yesus melalui kehidupan kita. Kehidupan kita adalah rumah doanya. Supaya kasih karunia ini terdengar sampai berabad-abad yang akan datang. Semua karena anugerah. Sampai Tuhan Yesus datang. Sembuhlah, pulihlah dan diberkatilah. Dan kita mau bersyukur untuk menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita angkat roti saja dengan iman. Kita percaya semua doa kita Tuhan jawab. Kita percaya semua yang sakit disembuhkan. Percaya semua yang sakit disembuhkan. Engkau yang sedang bergumul di bidang ekonomi, karir, usaha, rumah tangga dan pemulihan hubungan. Percayalah. Lihatlah kemenangan yang dari Tuhan. Dan kita terima dengan iman anugerahnya yang terbesar. Karena di atas kayu salib dia berkata tetelestai. Semua sudah selesai. Kita terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dengan sukacita, bersyukur untuk darah perjanjian baru dan kekal. Darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus segala dosa kita telah diampuni. Kita telah memperoleh pendamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memperoleh anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Menerima kasih karunia dan anugerahnya. Keselamatan yang berasal dari Bapa. Menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Kita akan menyambut Tuhan Yesus datang sebagai mempelai yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tempat saudara, minyak zaitun ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan dimanapun minyak ini dicurahkan, kita beriman kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kita, mujizat dan berkatnya dilimpahkan atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga boleh oleskan di tubuhmu yang sakit dan terimalah kesembuhan karena anugerahnya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita boleh mengerti bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya bagi setiap pribadi kita. Kasih setianya kita percaya bahwa di dalam kasih setia Tuhan akan memberikan saudara dan saya senantiasa kemenangan demi kemenangan. Di dalam kasih setianya saudara dan saya telah menjadi bait sucinya. Artinya tempat di mana Roh Kudus ditaruh di dalam saudara dan berkuasa atas diri kita, memimpin kita sampai selama-lamanya. Bahkan yang terindah dalam kasih setia Bapa, saudara dan saya boleh mendengar berita kabar baik ini. Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai ucapan syukur kita hari ini, kita akan membawa persembahan karena kita percaya kita telah diberkati di dalam segala kelimpahan. Dan kita berdoa setiap rupiah yang saudara bawa akan memperlebar kerajaan sorga dan terus membawa kabar baik ini dari generasi sampai ke generasi, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Maka sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini, yang telah memerdekakan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Berkati selalu senior pastor, Pastor Joshua Tumakaka Tuhan. Dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan lebih-lebih dengan hikmat marifat yang daripadamu. Untuk terus Tuhan memberitakan kabar baik yang bersumber daripadamu. Berita kasih karunia Kristus ini sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah lebih dahulu memberkati setiap pribadi kami. Kami memberi dengan iman setiap rupiah yang kami bawa ini Tuhan akan memperlebar kerajaan-Mu. Membawa kabar baik ini Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke generasi demi generasi. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi. Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesakan Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu. Kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, ku terpesona. Puji syukur kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesakan Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu. Kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, betapa mulia nama-Mu di bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit, takjubku memandang-Mu. Perbuatan tangan-Mu ku terpesona. Nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Nama Yesus berkuasa selamanya. Nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Nama Yesus berkuasa selamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam segala kelimpahan. Dan kami berdoa, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara imani diberkati Tuhan, berhasil, diberi keberuntungan di dalam Kristus Yesus. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, yang mau kami umumkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita akhiri fellowship ini. Yang pertama, kami mengundang saudara semua untuk bergabung dan mengikuti doa pagi Grace of Christ Community Church yang akan diadakan setiap Senin sampai dengan Sabtu. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5.30 sampai dengan jam 6.30 pagi. Saudara akan dilayani oleh senior pastor bersama dengan tim pastoral GCC. Kita akan bersama-sama memuji, kita bersama-sama saling mendoakan dan bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan, menerima tubuh darah Yesus
dan kita menerima pengurapan dan diberkati di dalam kelimpahan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajak orang-orang yang saudara kasih untuk bergabung bersama-sama. Ini terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikut dan saudara pasti menerima berkat yang luar biasa. Yang kedua, kami beritahukan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, di tanggal 9 April GCC akan mengadakan baptisan di dalam Kristus. Sekali lagi tanggal 9 April GCC akan mengadakan baptisan di dalam Kristus. Saudara catat tanggal ini dan kita akan adakan di tanggal 9 ini sebelum kita merayakan Paskah, dan juga di tanggal 7 dan tanggal 8, tanggal 6 dan tanggal 7 tanggal 6 dan tanggal 7 April kita akan ada kelas pengajaran. Dan untuk kegiatan ini saudara nanti bisa menghubungi Sekretariat GCC untuk keterangan lebih lanjut. Saudara bisa menghubungi Sekretariat GCC dengan nomor telepon yang tertera di layar saudara. Dan berikutnya yang terakhir juga di tanggal 10 April akan ada penyerahan anak. Saudara yang punya anak-anak yang baru lahir yang belum diserahkan, saudara boleh catat tanggal ini, tanggal 10 April kita akan ada penyerahan anak. Dan juga untuk keterangan lebih lanjut untuk pendaftarannya, untuk tempatnya, saudara juga boleh menghubungi Sekretariat GCC dengan juga nomor yang tercatat di layar saudara. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih untuk perhatian saudara, dan juga terima kasih untuk kesetiaan saudara telah bersama-sama dengan kami sampai dengan akhir fellowship ini. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah buat kita semua, dan saudara sungguh-sungguh pasti sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita menerima doa berkat, kita akan terlebih dahulu menutup di dalam doa pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan dan mengikuti fellowship online pada hari ini Tuhan. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami boleh memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar, dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Bahkan hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami sekarang boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami sekarang telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami bersyukur kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menutup ibadah kita. Terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Katakan menyembah-Mu dan lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna dan jalan-Mu dahsyat. Betapa mulia nama-Mu di bumi, keagungan-Mu mengatasi langit, tak cukup memanjangmu, berbendangan-Mu tonight. Nama Yesus, nama di atas segala nama, raja di atas segala nama. Nama Yesus berkuasa selamanya. Tuhan katakan menyembah-Mu
rencanamu dahsyat. Betapa mulia namamu di bumi, keagunganmu melintasi langit. Tak cukup memandangmu, cuma perbuatan tanganmu. Tak cukup memandangmu, cuma perbuatan